Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Perahu cepat yang membawa 7 penumpang hilang di Kabupaten Kepulauan Yapen. Simpan senjata api seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni diringkus polisi. Ratusan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura belum dibayar. Perahu cepat berpenumpang 7 orang Ahad kemarin hilang kontak dalam perjalanan dari Kampung Maria Dei menuju Kampung Miosnum, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain mengangkut 7 orang, perahu juga membawa peti jenazah yang akan dibawa ke Kampung Miosnum. Sebelum musibah terjadi, salah seorang penumpang perahu sempat mengunggah video saat perjalanan sebelum akhirnya sinyal menghilang. Tim SAR yang mendapat laporan langsung menuju ke perairan Woi untuk mencari para korban. Kami hari ini telah melakukan pencarian hari pertama terhadap korban yang hilang 7 orang dengan rute yang kami lakukan dari Pos Sarsrui. Kami menyisir kampung-kampung mulai dari Awado sampai ke ujung Tanjung Boka dengan hasil nihil. Untuk kendala di saat ini tidak ada, posisi kami semua untuk cuaca juga bagus dan kami direncanakan besok kami akan pencarian diperluas lagi ke arah laut dan tim dari Biak juga telah melakukan penyisiran dari Biak sampai di Miosnum dan mengarah sampai ke arah Woi dengan hasil juga nihil. Hingga berita ini disusun, tim SAR dibantu polisi dan anggota TNI masih terus melakukan pencarian. Eman melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Kondisi perairan Merauke, Papua Selatan dalam 1 bulan terakhir ini sangat buruk. Hujan dan angin kencang memicu gelombang tinggi di laut yang mencapai 2 hingga 3 meter. Untuk mengantisipasi kecelakaan di laut, Satpolair Polres Merauke kembali menghimbau nelayan agar lebih waspada dan jika perlu tidak mencari ikan hingga kondisi cuaca membaik. Kepala Satuan Polisi Air Merauke Ibtu Prisutejo meminta kerjasama para nelayan agar musibah di laut dapat dicegah. Untuk saat ini, kami mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya warga nelayan di Merauke, bahwa saat ini cuaca untuk perairan Laut Arafura dalam keadaan tidak bersahabat, yaitu dalam keadaan ombak lebih dari 2 meter. Oleh sebab itu, kepada para nelayan untuk berhati-hati dalam melakukan pelayaran untuk menangkap ikan. Kemudian alat tangkap, terutama jaring, agar diperhatikan dengan baik, karena sudah berapa kali terjadi kecelakaan kerja karena ABK kurang berhati-hati lalu terseret oleh jaring itu tersendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya minta agar hal itu diperhatikan, bekerjalah dengan baik, karena semua itu akan menjadi faktor utama keselamatan kita. Perairan di wilayah Papua Selatan dikenal labil atau cepat berubah. Oleh karena itu, instansi terkait seperti BMKG meminta nelayan dan operator perjalanan terus memantau secara teliti perkembangan cuaca di perairan Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua sepeda motor saling bertabrakan di Jalan Belibis, Timika pada Selasa kemarin. Polisi langsung membawa 2 sepeda motor tersebut karena menjadi tontonan warga sekitar. Kedua pengendara sepeda motor mengalami luka-luka ringan dan langsung dibawa ke kantor polisi.
Salah satu korban mengatakan saat itu ia tengah membonceng penumpang dari arah lampu merah tujuan Timika Indah. Namun tiba-tiba motornya ditabrak dari belakang oleh pengendara lain sehingga ia bersama penumpang terjatuh. Saya ambil penumpang dari sana, terus saya pergi sini toh, tapi dia kencang sekali di belakang, dia tabrak dari belakang saya. Mas dari arah mana tadi? Dari arah sana, di Bagus Salam toh, ada penumpang dari sana saya ambil. Iya. Bawa ke sini dia kencang sekali dari belakang, dia hantam. Polisi meminta kedua pengendara menyelesaikan kasus ini secara damai di kantor polisi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Selama 14 hari operasi Zebra digelar di Timika. Satuan Lalu Lintas menyita 200 lebih kendaraan yang terjaring karena melanggar aturan berlalu lintas. Dari 232 kendaraan yang terjaring, 122 kendaraan diantaranya dijatuhkan sanksi tilang. 74 pengendara diberikan teguran dan 56 kendaraan lain masih berada di kantor polisi, menunggu diambil pemiliknya. Untuk jumlah kendaraan yang kami amankan sebanyak 232 unit dan yang dikenakan tilang sebanyak 102 unit, teguran 74, sedangkan yang menunggu ini maksudnya pemiliknya belum datang di kantor sebanyak 56 unit. Ada beberapa hal kenapa mereka tidak datang, mungkin saja surat-suratnya tidak lengkap. Itu analisa kami, karena sampai saat ini yang menunggu ini, kita tunggu ini 56 unit belum datang pemiliknya. Dari 234 unit kendaraan ini ada berbagai macam. Yang kami kenakan tilang itu sebanyak 4, roda 4, roda 2-nya sebanyak 98 unit. Untuk teguran sendiri, untuk roda 2-nya 63, sedangkan roda 4-nya sebanyak 11 unit. Yang menunggu sebanyak 2 roda 4 dan 54 roda 2. 200 lebih kendaraan yang terjaring razia selama operasi Zebra terlibat pelanggaran secara kasat mata seperti pengendara tidak mengenakan helm atau kendaraan tidak dilengkapi nomor polisi. Banyaknya pelanggar saat operasi Zebra membuat polisi menyimpulkan pengendara di Timika belum patuh pada aturan berlalu lintas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang kepala kampung di Kabupaten Teluk Bintuni ditangkap polisi karena kedapatan memiliki senjata api rakitan jenis revolver beserta 8 butir peluru secara ilegal. Penangkapan berawal saat polisi tengah menyelidiki kasus tewasnya 4 pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua pada 29 September lalu. Saat mengejar para pelaku, polisi mendapati seorang anak membuang tas yang berisi 1 pucuk senjata api rakitan beserta peluru. Setelah diperiksa, pemilik senpi rakitan tersebut ternyata kepala kampung Macok, distrik Moskona Barat. Di sini kami menjumpai, ya karena ada kecurigaan dari kami terhadap seorang anak yang tiba-tiba lari, terus kemudian membuang sesuatu di sekitar rumah berupa tas. Nah, setelah kita kejar dan kita ambil barang tersebut, tas tersebut, ternyata ditemukan sepucuk senjata api rakitan berikut dengan amunisi 8 butir ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan di tempat dan diakui oleh anak tersebut bahwa dia disuruh bapaknya untuk membuang ataupun menyimpan tas tersebut. Kepemilikan senjata api ini, senjata api rakitan ini diakui oleh sementara terduga tersangka atas nama SO.
Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Teluk Bintuni untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih menyelidiki apakah kepala kampung itu mengenal penyerang pekerja proyek yang hingga saat ini masih buron. Topan melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. ...475 tenaga medis di Jayapura selama 7 bulan terakhir belum mendapatkan hak-hak mereka, seperti gaji, jasa KPS, dan insentif saat bertugas melayani pasien COVID-19 tahun 2021 lalu. Mereka terdiri dari 380 perawat dan penunjang gizi serta radiologi, 64 dokter spesialis, dan 26 orang dokter umum. Para tenaga medis ini mulai mengeluh karena hak-hak mereka hingga saat ini belum dibayarkan RSUD Jayapura. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap mendapatkan hak mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membengkak seiring dengan kenaikan tarif bahan bakar minyak. Pekerjaan di rumah sakit itu 380, kemudian dokter spesialis yang saya punya itu ada 64. Kalau spesialis kontrak, yang kontrak itu 5, yang gajinya belum dibayar. Ya, dokter itu 26, dokter umum. Berarti 475 secara keseluruhan ya? Iya, benar, 475. Itu yang kontrak yang 2 bulan, yang belum dibayar. Mereka masih dengan berjiwa besar untuk datang. Hanya hari ini, tadi pagi, mungkin mereka juga sudah bagaimana ini nasib kami, mereka sudah bingung juga. Mereka tadi pagi yang ngomong berkumpul semua, mereka berkumpul dan mereka menunggu saya datang untuk memberikan jaminan bahwa apakah kami ini akan dibayarkan. Nah, saya bertanya pada Pak Direktur dalam grup WA, tetapi beliau tidak bisa juga menjaminkan bahwa dengan 465 itu akan segera dibayarkan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Siang ini saya dengan teman-teman tadi sudah sempat ketemu dengan bagian keperawatan. Kami sedang bertanya solusi dari pihak manajemen rumah sakit, kenapa sampai 2 bulan ini kami belum dibayarkan gaji? Apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi permasalahan? Rumah sakit ini kan rumah sakit BLUD. Otomatisnya tenaga kontrak dibayarkan melalui anggaran belanja ASN. Apakah kita tidak masuk dalam perencanaan anggaran itu sehingga 2 bulan ini belum dibayarkan? Itu saja. Jadi kami hanya minta waktu, kepastian untuk dibayarkan gaji kami 2 bulan. Ada banyak teman-teman yang ngekos, ada banyak teman-teman yang punya kredit motor, sudah hampir 2 bulan, 3 bulan, ada yang mau diusir dari rumah kos-kosan. Bagaimana tanggapan pihak manajemen rumah sakit begitu? Apalagi untuk Bapak Direktur, mungkin ada rasa empati untuk kami. Kami bekerja untuk manusia, tapi kami tetap bekerja, tetap melayani pasien, kami tidak meninggalkan pelayanan. Kami tetap ada bekerja di ruang pelayanan. Tidak ada anak kontrak, kami mau mogok, tapi saya sampaikan untuk teman-teman, mogok itu bukan solusi. Kami melayani manusia. Para tenaga medis masih tetap bekerja dan menunjukkan loyalitas sebagai karyawan rumah sakit milik Pemprov Papua. Namun kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mempengaruhi kinerja para tenaga medis ini dalam melayani pasien. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak Januari hingga September tahun ini tercatat ada 111 warga Merauke yang terpapar HIV. Kepala Bagian Reproduksi RSUD Merauke Dr. Inge Selvi mengatakan sebagian besar mereka yang mengidap virus ini tinggal di kota Merauke. Mereka adalah karyawan swasta lalu disusul ASN dan anggota Polri dan TNI. Sekarang kasus HIV jadi memang sih ada peningkatan ya dibandingkan tahun pada waktu pandemi. Sekarang Januari sampai September aja sudah 111 kasus HIV baru. Nah, siapa saja yang terkena? Kalau data dari kami ini ada yang terbanyak itu dari pihak swasta, yang kedua ibu rumah tangga, dan selanjutnya ada campuran, ada petani, ada PNS, ada TNI, polisi, ada juga pekerja seks ya. Tapi memang yang terbanyak adalah swasta dan ibu rumah tangga. Nah, kami menghimbau kepada teman-teman atau kepada masyarakat semua, khususnya masyarakat Kabupaten Merauke,
ya untuk merubah perilaku ya, yang selama ini mungkin perilakunya beresiko seperti ganti-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual dengan tanpa pelindung, dalam hal ini tidak menggunakan kondom. Ya sebaiknya ya kita harus merubah perilaku sampai bagaimana caranya kita supaya tidak terkena ya, karena semua ini kalau data yang ada di kami kebanyakan penularan HIV ini melalui hubungan seksual dengan orang yang sudah terkena dan tidak menggunakan pelindung atau tidak menggunakan kondom. Penularan HIV ini sebagian besar disebabkan hubungan seks bebas. Maka dihimbau agar warga tidak berhubungan seks selain dengan pasangannya sendiri. HIV merupakan salah satu virus yang hingga kini belum ada obatnya. HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS yang merusak sel pertahanan tubuh atau imunitas hingga berujung pada kematian penderita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan korban kebakaran di Pasar Dolok, Asmat, sebagian terpaksa ditampung di gang-gang pasar yang luput dari kebakaran. Sebagian lagi untuk sementara menumpang ke sana keluarga. Sejumlah bantuan sudah mengalir ke para korban, diantaranya makanan siap saji, kelambu dan pakaian bekas layak pakai yang disumbangkan sejumlah warga dan komunitas, lembaga swasta, termasuk dari Pemkab Asmat. Terus selama Ibu tinggal di pengungsian sini, bantuan apa saja yang Ibu sudah terima? Ada dari dinas Apa bagi kasur? sosial, semacam selimut, tikar, kelambu. Yang tadi ini dari Ikatan Dokter Indonesia berupa makanan, pakaian. Sejak kejadian hari Minggu pagi sampai sore, khususnya Koramil telah melaksanakan membantu masyarakat yang musibah kebakaran, dan perintah Panglima Kodam 17 Cendrawasih untuk Koramil selalu siap membantu tenaga apabila dari pihak Pemda membutuhkan. Anggota Koramil Agats juga terus melakukan pendampingan serta membantu warga, termasuk menyelamatkan barang-barang berharga milik warga yang sempat diselamatkan dalam kebakaran tersebut. Ahad kemarin ratusan kios dan rumah di Pasar Dolok, Asmat terbakar. Tercatat 121 kios dan 4 rumah milik warga hangus dan rata dengan tanah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun beberapa saksi mengatakan api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual BBM. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Kenaikan harga BBM saat ini masih dirasakan berat bagi sebagian warga di Merauke. Tidak hanya dirasakan para pedagang dan sejumlah pelaku ekonomi, namun juga dunia hiburan di Merauke ikut terdampak akibat kenaikan harga BBM. Basri, salah satu pengelola tempat hiburan malam seperti karaoke di Merauke, mengatakan pendapatannya menurun drastis. Sebelum harga BBM naik, jumlah tamu yang datang ke tempat karaoke-nya bisa mencapai 7 hingga 10 orang setiap hari. Kini jumlah tamu hanya 1 atau 2 orang, bahkan pada hari-hari tertentu tidak ada yang datang sama sekali. Pasca kenaikan harga BBM yang jelas berimbas ke tempat dunia hiburan. Seperti yang kita ketahui, ekonomi pun agak susah sekarang ini di Merauke. Yang jelas berimbas ke tempat kami. Itu akan berdampak adanya penurunan pengunjung ke tempat kami. Begitu. Tidak bisa menghindari hal itu karena memang pasca kenaikan BBM berimbas ke pemasukan tempat hiburan malam. Iya. Silakan. Ya, adapun pengunjung yang selama ini sebelum kenaikan harga BBM biasanya semalam bisa dapat tamu 5, 6. Namun setelah dengan adanya naiknya harga BBM setelah dinaikkan oleh pemerintah, secara otomatis tamu akan berkurang. Ya, sekarang mungkin 2 atau 3 semalam, kadang kosong. Pengusaha hiburan malam saat ini menghadapi kondisi dilematis. Di satu sisi, Pemkab terus memungut retribusi dan berharap sektor hiburan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Namun di sisi lain, pengusaha terpukul dan terancam bangkrut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Permintaan BBM jenis Pertamax di Merauke saat ini meningkat tajam. Hal ini disebabkan warga lebih memilih membeli BBM jenis ini daripada harus antre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite. Hingga detik ini warga di Merauke harus berjuang untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kondisi inilah yang memaksa warga ikhlas mengeluarkan uang lebih untuk membeli BBM Pertamax daripada harus membuang waktu antre panjang untuk mendapatkan Pertalite. Seperti di SPBU di Jalan Nowari, penjualan Pertamax menurut petugas SPBU meningkat tajam. Jika biasanya hanya hitungan liter terjual, kini dipastikan 2 hingga 1 ton Pertamax habis terjual dalam sehari. Karena kita mengatur ritme penjualan dengan kondisi stok kita yang tidak terlalu banyak tiap bulan, jadi kita atur mungkin 1 sampai 2 jam lah. Itu berapa ton itu? Paling 2 sampai 3 ton lah. Itu untuk Pertalite ya? Pertalite. Kalau Pertamax, Bang? Kalau Pertalite kita buka terus tiap hari. Pertamax ya? Pertamax kita buka terus. Itu penjualnya bagaimana? Artinya cukup berapa banyak biasa dijualnya per hari? Tergantung kalau produk Pertalite-nya sudah tutup atau habis, mungkin kita bisa alihkan ke Pertamax. Di sini juga saya mengajak masyarakat untuk menggunakan Pertamax, di mana produk unggulan dari Pertamina juga, dan kualitasnya pasti lebih bagus daripada Pertalite. Setiap hari itu biasa dropping dari Pertamina berapa banyak? Kalau untuk Pertalite kita dropping tidak tentu setiap hari. Kadang kalau kita jual hari ini seperti tadi 2-3 ton, berarti mungkin besok kita bisa buka lagi untuk melayani penghabisan stok yang pertama tadi. Kalau Pertamax-nya? Kalau Pertamax kita buka tiap hari. Tiap hari kita lihat kapasitas tangki, kalau bisa memadai kita masukkan BBM-nya, kita masukkan untuk kita menjual juga kepada masyarakat. Berapa banyak biasanya per hari terjual kalau per Pertamax? Hari ini juga sudah mengalami peningkatan ya. Biasanya kita 800 liter sama 1 ton, sekarang sudah bisa mencapai 2 sampai 2,5 ton per hari. Warga Merauke hingga saat ini masih mempertanyakan pemerintah yang belum juga mendapatkan solusi untuk menjamin ketersediaan BBM jenis Pertalite di Merauke. Padahal Pertalite sangat dibutuhkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.